Selamat datang di Magister Ilmu Biomedik atau MIB. Ini merupakan suatu program studi magister yang terdapat di FKKM KUGM. MIB sudah dimulai tahun 1981, waktu itu namanya adalah Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis, di mana MIB mempunyai visi untuk menjadi prodi yang unggul dan bereputasi internasional. Unggul dilihat dari akreditasi A dari LAMPTKES dan BAN-PT, dan juga terlihat dari output based education dan kurikulum yang kami susun. Kurikulum MIB terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah dasar-dasar biomedik pada semester 1. Fase kedua adalah fase peminatan yang berbasis pada ilmu-ilmu kedokteran dasar yang meliputi anatomi, biokimia, farmakologi, fisiologi, histologi dan biologi sel, kedokteran molekuler, parasitologi, dan reproduksi manusia. Fase ketiga kami sebut sebagai fase integrasi, di mana mahasiswa akan melakukan penelitian atau tesis berbasis fokus-fokus riset unggulan pada masing-masing minat atau departemen, seperti neuroscience dan stereologi, minimal invasif biomarker berbasis aplikasi epigenomik seperti miRNA atau eksosom, serta aplikasi genomik pada farmakologi dan juga pada nutrisi, herbal medicine, infectious disease dan entomologi, serta experimental medicine pada kardiovaskular dan metabolic disease. Bereputasi internasional terlihat dari apa yang sudah kami raih. Pada tahun 2018, MIB sudah tersertifikasi ASEAN University Network. Hal ini kami lanjutkan dengan beberapa program double degree dengan berbagai universitas terkemuka di dunia, yang dimulai dengan program Emerging Parasitic dan Infectious Disease pada tahun 2016 dan akan berlanjut pada tahun 2021. Berbagai joint supervision dan juga continuing medical education kami lakukan dengan beberapa universitas luar negeri yang akan mendukung proses pembelajaran di MIB. Program-program unggulan sudah kami susun seperti berbagai macam workshop yang akan mengembangkan soft skill mahasiswa, dasar-dasar teaching, dan juga penulisan ilmiah, serta job hunting. Selamat bergabung di MIB dan marilah kita selalu menjadi insan yang miraculously inovatif, brilliant.
Selamat datang di Prodi Master Public Health Universitas Gadjah Mada. Master Public Health UGM didirikan pada tahun 1982, menerapkan outcome-based education dengan status akreditasi A dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia dan tergabung di dalam ASEAN University Network. Master Public Health UGM memiliki 11 konsentrasi minat. Salah satunya adalah konsentrasi International Health. Konsentrasi ini bekerjasama dengan WHO Program for Research and Training in Tropical Disease. Lulusan dari Master Public Health UGM diharapkan menjadi praktisi yang menyelesaikan masalah di lembaga pemerintahan maupun swasta yang mampu memberikan layanan kesehatan di seluruh negeri, baik di perkotaan maupun di pedesaan dalam berbagai kondisi daerah yang berbeda-beda di Indonesia. Hi, my name is Hương Giang Phạm from Vietnam. Currently, I am a master student in international health from the Faculty of Medicine, Public Health and Nursing in UGM. Hai, perkenalkan nama saya Nalendra. Saya berasal dari Medan. Saya merupakan pegawai tugas belajar PT Palem Persero dengan peminatan keselamatan kesehatan kerja pada program studi ilmu kesehatan masyarakat. Because University of Gadjah Mada is one of the most prominent medical schools in Asia. Saya memilih Master of Public Health UGM karena program studi ini sudah memiliki peminatan keselamatan kesehatan kerja dan sudah menerapkan kurikulum internasional untuk public health. UGM sudah masuk dari 1 dari 3 universitas Indonesia dalam QS World Ranking. Because it provides for me many opportunities to take part in fundamental course in public health and also the best specialized courses in infectious disease of poverty. Metode belajar juga sangat mengesankan. Kita tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga kita berlatih di luar atau di lapangan dan juga banyak simposium dan seminar-seminar yang bisa kita ikuti. Menurut saya, dosen-dosen yang ada di Master of Public Health ini memang profilnya luar biasa dan juga menginspirasi serta memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan bidang masing-masing. Dan mendorong kita untuk mau mengeksplor lebih banyak, terutama jika kita memiliki ketertarikan untuk menulis, untuk publikasi, akan dibantu fasilitasi bagaimana cara menulis dan melakukan publikasi yang benar. It feels nice to study from here because people here are very friendly, they are very helpful. Yogyakarta has a very rich culture. It also has very wonderful places of tourism. Yang menarik ketika berkuliah di Yogyakarta, khususnya di UGM, yang pertama adalah ilmu yang kita dapat tidak berasal dari satu daerah, tapi dosen-dosen kita dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga teman-teman juga bahkan ada yang dari international student, dan itu sangat membantu kita untuk memahami apa sih masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Besides studying here, I enjoy talking to Indonesian people about their culture and also affairs about the world. I also enjoy shopping. I like tourism in the different places of Georgia, and I like making friends. Prospek karir setelah menyelesaikan studi di Master of Public Health antara lain sebagai praktisi, peneliti, sebagai dosen, sebagai ahli kebijakan kesehatan, dan tentunya ahli di bidang ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan 11 bidang peminatan yang ada di ilmu kesehatan masyarakat FKKMK UGM. Untuk teman-teman yang tertarik akan mengambil studi di IKM UGM dan memiliki gelar yang bisa bersaing baik nasional maupun internasional, teman-teman tidak akan menyesal untuk mengambil studi di sini karena akan sangat mendukung pada prospek pekerjaan kita nanti dan juga akan meningkatkan kompetensi kita agar mampu bersaing secara global. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk kuliah di Master of Public Health, di sini kita bisa dapat pengalaman baik dari mengikuti seminar, conference, simposium maupun conference nasional dan internasional. Selain itu, kita bisa bertemu dengan dari berbagai latar belakang
baik dari nasional maupun dari internasional juga. After graduate, I want to contribute my knowledge and skill to the research on public health in Vietnam. Bagi saya, belajar di Yogyakarta, khususnya UGM, adalah cara terbaik untuk mengetahui ternyata kita di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jod Oktaviana. Saya mahasiswa Magister Keperawatan FK UGM. Selama menjadi mahasiswa Magister Keperawatan FK UGM, saya merasakan kekeluargaan yang begitu erat yang terjalin antara mahasiswa, dosen, dan staf. Dan harapan saya untuk seluruh wisudawan adalah semoga menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga dapat ikut berkontribusi untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dan harapan saya juga untuk FK UGM adalah terus maju, terdepan, dan terus menciptakan mahasiswa-mahasiswi yang unggul. Terima kasih. Alumni S2 IKK masih tahun 2014. Pengalaman belajar di S2 IKK merupakan pengalaman yang sangat berkesan buat saya dan memperkaya pengalaman saya untuk menjadi seorang peneliti dalam bidang kesehatan. Saya mendapatkan kesempatan untuk tergabung dalam penelitian payung bersama dengan dosen pembimbing untuk pharmacovigilance untuk obat tuberkulosis, dan saya juga mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam program USAID Health Office Internship Program selama 6 bulan untuk program tuberkulosis. Pengalaman belajar di S2 IKK memberikan saya banyak makna dan juga pembelajaran untuk saya menjadi seorang peneliti dalam bidang kedokteran yang akan terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Halo, saya Damar Prasetya, saya dokter spesialis anak, dan saya juga merupakan lulusan dari program Master of Clinical Medicine atau Magister Ilmu Kedokteran Klinis dari Universitas Gadjah Mada. Nah, program ini membantu saya dalam beberapa hal. Yang pertama, saya mempelajari banyak hal mengenai teori dasar maupun teori lanjut di bidang kedokteran yang sebelumnya tidak banyak saya dapatkan di pendidikan profesi maupun tempat lain. Contohnya seperti genetika maupun biologi molekuler. Nah, hal tersebut membantu saya dalam memahami artikel mengenai hal tersebut ataupun ketika saya harus berhadapan dengan pasien kelainan bawaan contohnya. Yang kedua, kami juga memiliki banyak diskusi yang sangat menarik mengenai pelayanan kesehatan, sehingga saya memiliki gambaran besar bagaimana seharusnya manajemen pelayanan kesehatan tersebut dilangsungkan. Dan yang ketiga yang menurut saya sangat penting dan saya rasakan manfaatnya adalah melalui program ini saya dilatih dan diajari dengan sangat baik bagaimana memahami dan juga melaksanakan penelitian. Seperti yang kita tahu, semua dokter diwajibkan untuk bisa menelaah dengan kritis artikel-artikel kesehatan atau penelitian yang ada saat ini, dan juga diharapkan juga untuk bisa melakukan penelitian, setidaknya untuk bisa memecahkan masalah yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Sehingga menurut pengalaman saya sendiri mengikuti program ini, dengan mata kuliah yang ditawarkan dan juga staf yang sangat ahli dalam mengajar dan melatih kami, program Master of Clinical Medicine ini sangat membantu kita sebagai klinisi atau dokter untuk bisa mengaplikasikan dengan baik ilmu-ilmu kedokteran yang sudah kita miliki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Gandes selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan juga para pengelola Prodi Magister FKKMK UGM. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara promosi dan juga sosialisasi proses pembelajaran program Magister FKKMK UGM. Dan tentu saja para peserta yang berbahagia ini seperti para Avenger yang siap untuk menghadapi Thanos. Dan ketika mencari sekolah itu mesti kita akan berbagai macam rasa. Dan seakan-akan kita masuk ke dalam suatu lorong waktu. Dan ingat, lorong waktu itu juga akan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan katakanlah kekuatan. Saya masih ingat sekali ceritanya Spider-Man. Nah, mesti ada yang namanya Uncle Ben dan dia selalu berkata bahwa seorang superhero di mana ada kekuatan besar itu membutuhkan tanggung jawab besar. Tapi itu berlaku bagi superhero. Sedangkan bagi kita para pelajar, teman-teman semua, guys, wah ini kalau milenial biasa dipanggil guys. Kaum milenial kan milenial. Itu yang ada adalah kita punya tanggung jawab. Di mana ada tanggung jawab itu kita butuh kekuatan besar. Kekuatan besar itu berupa apa? Kekuatan besar berupa knowledge, skills, dan attitude. Dan itu yang akan kita dapatkan di dalam sekolah-sekolah kita. Sekolah yang mengedepankan knowledge, skill, dan attitude. Dan hal ini yang menjadi tanggung jawab FKKMK UGM untuk kita share informasi tentang prodi-prodi kami mempunyai apa, dan apa kebutuhan teman-teman. Untuk bersama-sama kita meraih kekuatan itu, sehingga kapan saja Thanos datang, Thanos bisa berupa apapun itu, tanggung jawab kita ketika menghadapi pasien, ketika menghadapi murid, atau menghadapi dunia kerja, itu kita akan siap. Dan alhamdulillah di siang ini, alhamdulillah terima kasih sekali sudah siap, ini Prof. Gandes matur suwun sanget yang akan membawakan tema tentang The Age of New Normal, terkait proses pembelajaran program Magister FKKMK UGM tahun ajaran 2020-2021. Beri aplaus yang meriah untuk Prof. Gandes. Monggo Prof, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau perlu pakai infinity time stone. Baik, terima kasih Pak Arfi. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, saya ingin menyapa semua audiens yang mungkin dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bahwa pada hari ini, siang ini kita bertemu secara virtual dan saya ingin menyapa Ibu Bapak audiens sebagai mungkin calon-calon mahasiswa kami. Jadi selamat datang di webinar ini dan dalam kesempatan ini saya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ingin menyampaikan sebenarnya apa yang ada di tempat kita yang terkait dengan program magister yang kita punyai dan apa yang kita persiapkan untuk tahun ajaran baru ini. Setelah itu nanti Pak Arfi akan memoderatori semua ketua prodi atau yang mewakili untuk Ibu Bapak bisa bertanya secara langsung. Begitu ya, semoga waktunya bisa lebih panjang. Nah, Ibu Bapak, para audiens semuanya peserta webinar ini, yang pertama, sebelum kita memilih satu institusi untuk kita belajar, saya kira kita harus kenal siapa institusi itu, seperti apa, dan apa yang dilakukannya. Gitu. Nah, pertama saya ingin sampaikan bahwa institusi kami, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, itu kita punya 32 departemen. Nah, 32 departemen itu terdiri dari departemen preklinik, klinik, public health, ada keperawatan, kemudian juga ada pendidikan kedokteran.
Kemudian kita juga mempunyai 10 pusat kajian. Nah, pusat kajian ini tentu menjadi suatu lingkungan yang mendukung Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM untuk menjadi lingkungan yang baik secara akademis. Karena banyak riset-riset, kajian-kajian yang dilakukan oleh pusat kajian kami. Ada 10 pusat kajian. Sementara untuk program studi kami, itu ada 3 prodi S1 yang semuanya akreditasi A, tersertifikasi EUNQA. Kami mempunyai 6 program studi S2 dan ada 1 yang baru, yaitu Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Awalnya merupakan bagian peminatan dari IKM, tapi kemudian SK sebagai prodi sudah turun. Dalam waktu tidak lama tentu saja akan menerima mahasiswa baru. Juga ada 1 prodi S3, 20 PPDS, dan 4 subspesialis. Semua prodi tersebut akan mendukung, memberikan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, lebih komprehensif, karena ada bermacam-macam keahlian di sana yang satu sama lain bisa saling menguatkan. Nah, yang menarik di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, rasio antara mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 itu cukup seimbang. Gitu. Jadi kalau kita lihat S1 itu ada 54%, S2-nya ada 46%. Sehingga ini memberikan suasana-suasana penelitian yang lebih baik, kolaboratif antar profesi yang lebih baik, dan seterusnya. Pada satu titik saat ini data terakhir mahasiswa yang ada di sini 4.658. Jadi saya selalu bilang, seandainya pengen kenal semua, mau ada undangan nikah gitu ya, mengundang mahasiswa saja udah butuh gedung gede itu, semua mahasiswa yang ada di sini, belum dosennya dan tendik, yang itu semua harapannya bisa memberikan suasana akademik yang baik. Saya sekarang akan lebih fokus untuk program magister. Tadi sudah saya sebutkan ada 7, yang 1 adalah baru, yang 6 ini sudah lama. Flyer-flyer yang saya pilih, kalau Ibu Bapak lihat, itu menggambarkan keunikan masing-masing. Ini Magister Ilmu Biomedik, S2 kami. Nanti silakan tanya lebih detail ke Dr. Arfi yang kebetulan kaprodinya. Sebenarnya seperti apa belajar di biomedik dan bagaimana masa depannya begitu. Yang kedua, Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Ini banyak sekali memberikan bekal-bekal bagi klinisi untuk berpikir dengan lebih banyak mengedepankan evidence, riset-riset yang kemudian juga translasional, itu banyak dikembangkan di sini. Nanti akan ada Dr. Dian yang akan secara lebih detail apa sih Magister Ilmu Kedokteran Klinik, mengapa harus mengambil itu, begitu. Kemudian, wah ini kalau ini memang sudah lama, mahasiswanya banyak, ada yang sudah mempunyai jabatan tertentu, ada yang fresh graduate, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di dalam Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat tuh ada 11 peminatan, jadi pilihannya cukup bervariasi. Magister ini sudah lama dan banyak sekali kontribusinya, baik secara nasional maupun internasional terhadap beberapa policy-policy yang diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, berikutnya Ibu Bapak, ini Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Walaupun lebih mudah dari 3 yang lain, tapi larinya cukup kencang. Nah, ini ada features yang menarik dari Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran Kesehatan karena bekerja sama dengan FEMER di Philadelphia di United States menjadi FEMER Regional Institute di Indonesia, sehingga menawarkan program-program yang juga dilakukan secara bersama-sama dengan FEMER Institute. Seperti apa nanti detailnya, Dr. Widyandana nanti akan menjelaskan lebih detail. Magister Ilmu Kedokteran Tropis ini banyak juga dicari oleh teman-teman yang tertarik untuk mendalami lebih dalam tentang kekayaan yang ada di Indonesia sebagai negara tropis, disease-nya apa,
apa, penanganannya seperti apa. Nah, Dr. Elsa nanti akan menjelaskan dengan lebih detail. Magister keperawatan ini salah satu magister yang sekarang juga sedang menyiapkan sertifikasi AUN setelah akreditasi mendapatkan A. Salah satu yang cukup baik di dalam magister keperawatan ini adalah SDM-nya. SDM-nya itu yang S3 itu banyak sekali, komposisinya cukup banyak dibanding yang S2 justru jauh lebih banyak yang S3. Ibu Bapak, audiens semuanya, saya yakin bahwa kita semua concern saat ini karena pandemi COVID, seperti apa proses pembelajarannya. Begitu ya, kira-kira ya, concern-nya ya. Ya, oke. Di dalam Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperanan UGM sebagai bagian dari Universitas Gadjah Mada, sebenarnya sejak 2018 itu universitas sudah mempunyai kebijakan bahwa proses belajar itu 30% itu boleh disampaikan secara blended learning sejak 2018. 2019 30% proporsi tadi dinaikkan menjadi 40%. Jadi sebenarnya sejak 2018 prodi-prodi kami pun sudah menerapkan tentang blended learning. Nah, tentu saja proporsinya antar prodi berbeda-beda. Ada yang mendekati 40, ada yang baru 20, 30 dan seterusnya. Ini masing-masing prodi berbeda. Dan universitas dan fakultas berkomitmen untuk mendukung ke arah sana. Sehingga di dalam level universitas, kita mempunyai platform sendiri. Platform untuk, namanya platform untuk e-learning, yang disebut ELOC, e-learning open for knowledge sharing. Itu ada di level universitas yang bisa dipakai oleh semua prodi yang ada di Gadjah Mada. Di dalam fakultas kami sendiri, sudah cukup lama kami mempunyai yang disebut Gadjah Mada Medical E-Learning. Nah, ini juga terus-menerus kita kembangkan platform-platform yang sudah e-learning yang sudah kita punyai. Kemudian, di dalam masa pandemi ini yang tentu saja kondisinya sangat dinamis, di level universitas sudah ada rancangan seperti apa di tahun akademik yang akan datang ini. Sehingga seandainya Ibu Bapak akan mendaftar, seperti apa gambarannya proses belajar nanti, begitu ya. Nah, untuk proses belajar di tahun akademik 2020-2021, ini sesuai dengan rancangan yang ada, juga sesuai dengan yang diarahkan oleh Kemendikbud, maka proses ini akan dilakukan dengan online, dengan daring, gitu. Nah, sampai kapan? Gitu. Nah, sampai kapannya ada beberapa skenario. Skenario pertama adalah ada kemungkinan bahwa itu dilakukan full dalam satu semester ini. Artinya dari mulai tahun ajaran baru sampai dengan akhir tahun ajaran baru semester depan. Tetapi ada pula skenario berikutnya, seandainya seperti harapan kita kondisi membaik, maka proses pembelajaran daring itu sampai sekitar akhir Oktober. Sementara November ke depan itu kemudian bisa dilakukan kuliah-kuliah yang bersifat tatap muka langsung secara fisik. Nah, ini tentu saja dimonitor secara terus-menerus seperti apa progres dari kondisi yang kita hadapi. Ibu Bapak, biasanya kita melihat, saya yakin kita udah dengar ya, wah kuliahnya sekarang semua daring, pembelajarannya daring. Daring itu apa? Daring itu Zoom, MS Teams, Webex, begitu ya. Dan seterusnya. Nah, tentu saja yang dimaksud dengan pembelajaran daring yang
ada di tadi rancangan tadi bukan seperti itu. Ada suatu yang kami siapkan secara serius supaya pembelajaran ini tidak hanya sekedar kemudian tatap muka seperti kita saat ini, bukan. Tapi harus didesain secara berkualitas instruksionalnya. Instruksional pembelajarannya didesain secara baik. Kalau biasanya dalam situasi kuliah biasa, itu ada berbagai macam metode pembelajaran, ada learning contract, ada panel, ada discussion, lecture, mentorship, forum, small group project, symposium, collaborative learning, case study, internship magang, semua harus didesain. Bagaimana bisa melakukan esensi-esensi dari setiap kegiatan itu dengan teknologi yang kita miliki. Itu harus didesain sejak day one sampai kemudian 1 semester selesai. Apa yang harus dilakukan dosen, apa yang harus dilakukan mahasiswa, beban seperti apa yang bisa terdistribusi secara baik sehingga mahasiswa tidak terbebani, apa yang dilakukan oleh dosen seandainya mahasiswa penugasannya sudah selesai, sehingga kualitas dan bagaimana memonitor, mengevaluasi, assessment dilakukan, itu semua didesain dengan detail, sehingga kualitas desain instruksional dan bagaimana umpan balik serta feedback diberikan kepada mahasiswa itu kami siapkan untuk memberikan pembelajaran yang bersifat daring yang berkualitas. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang harus disiapkan, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Sejak 2018, 2019 sampai sekarang, setiap tahun dalam rangka memberikan kualitas desain instruksional, moving secara perlahan ke pemanfaatan IT yang lebih besar, di level fakultas kami memberikan stimulan-stimulan yang kami sebut sebagai hibah pengembangan mata kuliah berbasis IT. Sejak 2018-2019 itu kita berikan kepada dosen-dosen supaya mulai bergerak ke sana. Tentu dengan kemarin ada disruption dari COVID ini, pergerakannya jadi semakin dipaksa untuk lebih cepat, dan beberapa prodi juga bergerak, departemen bergerak untuk menuju ke arah pembelajaran berbasis IT yang lebih baik. Ini dalam rangka menyiapkan tadi. Yang bersifat infrastruktur tentu saja harus juga disiapkan. Bagaimana studio-studio diperlukan untuk membuat bahan ajar, untuk membuat interaksi pembelajaran yang baik, itu beberapa disiapkan di fakultas ini. Tentu saja juga dosen. Tidak mudah untuk beralih dari yang biasanya konvensional menjadi kemudian pembelajaran yang berbasis daring. Itu ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki dosen. Ini secara mudah saya ambil dari Sephora, bahwa harapannya online teachers itu bisa menjadi focus. Apa itu? Ada visible, organized, caring, analytical, leader by example. Ini semua yang kita persiapkan dalam training yang berkelanjutan untuk dosen-dosen supaya proses pembelajaran lebih baik begitu. Nah, tentu saja persiapannya tidak hanya dosen, tidak ada infrastruktur, tidak hanya instruksi pembelajarannya, tapi juga mahasiswanya. Seperti apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa? Ini adalah beberapa komponen yang bisa mempengaruhi keberhasilan bila pembelajaran dilakukan dengan online. Ada attendance, motivation, gaya belajar, ada keterampilan teknis dasar yang perlu dikuasai, kemudian lingkungan pembelajarannya, keterampilan membaca, menulis, communication. Nah, sebelum tahun ajaran baru nanti dimulai, akan kita fasilitasi workshop-workshop bagi mahasiswa yang membutuhkan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan ini, sehingga harapannya bisa lebih baik untuk mengikuti proses pembelajaran di tahun ajaran baru nanti. Saya kira
semua orang, termasuk mahasiswa, seringkali juga menghadapi masalah. Nah, masalah ini ada yang bisa diselesaikan sendiri, ada yang tidak, yang butuh dukungan, support dari orang lain. Maka kami pun menyediakan konsultasi secara telepsikologi untuk mahasiswa-mahasiswa. Ini contoh-contoh yang dilakukan oleh psikolog kami dalam membantu mahasiswa di masa pandemi kemarin sampai hari ini. Dan saya kira ke depan ini akan juga terus-menerus support ini kita sediakan bagi yang membutuhkan. Saya kira itu trigger diskusi dari saya, bagaimana kami menyiapkan ibu bapak secara general untuk bisa melakukan pembelajaran dengan baik melalui daring dalam semester ini. Saatnya untuk memilih. Saya pengen sekolah kemana, begitu ya. Nah, seandainya pilihannya ada di Gajah Mada, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, semoga kita bisa bertemu lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama lewat pertemuan-pertemuan secara virtual. Saya kira itu trigger dari saya. Terima kasih, tetap sehat, tetap gembira, dan tetap produktif. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Gandes atas intro dan juga penyiapan proses pembelajaran di dalam new normal itu, bahwa FKK MK UGM itu tidak main-main, mulai dari aspek legal sampai teknis itu semuanya diperhatikan. Dan juga kalau tadi saya mengawali dengan cerita mulai dari Spider-Man untuk mendapatkan kekuatan, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukan atau mendapatkan kekuatan itu. Ternyata jawabannya ada di film Doctor Strange. Ketika dia bertanya kepada The Ancient One, bagaimana saya dapat mendapatkan kekuatan supranatural itu? Caranya cuma satu. Apa yang dikatakan oleh The Ancient One, apakah kamu lupa bagaimana caranya menjadi seorang dokter? Learning and practicing. Nah, di sini adalah kita akan memulai memilih tempat untuk learning and practicing yang ada di FKK MK UGM. Dan di sini ada 7 prodi yang akan share. Dan silakan kepada teman-teman semua untuk bertanya di chat room dengan menuliskan nama, terus pertanyaan kepada prodi siapa, terus pertanyaannya apa. Ya silakan, kita akan selalu berhubungan dengan diskusi dan juga dengan chat room. Dan diskusi ini akan diawali dari Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran yang akan disampaikan oleh Dr. Widyandana, Master of Medical Education, PhD spesialis mata, kepada Dr. Doni, biasa kita manggilnya Dr. Doni, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan semoga apa yang sudah dituliskan kemarin di kuesioner itu akan terjawab dengan presentasi, sehingga nanti diskusi akan lebih mengalir. Silakan kepada Mas Doni, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sudah masuk suara saya. Sudah masuk suara saya? Sudah. Ya. Bentar, saya share screen dulu. Ini kan langsung halaman terakhir. Bentar ya. Nah, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat saja dan salam sejahtera semuanya. Jadi di sini saya selaku Kaprodi, nama saya Doni, ya. Nama lengkap saya Widyandana. Saya memang di sini periode ini diberi amanah untuk menjadi Kaprodi S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Tenaga Kesehatan, yang Master of Health Profession Education. Nah, di sini kami ingin memberikan beberapa hal yang mungkin nanti bisa menarik Bapak Ibu sekalian yang mungkin berminat untuk sekolah di S2 IPK ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwa S2 IPK, Ilmu Pendidikan Kedokteran ini masih jarang. Jadi tidak banyak center-center pendidikan yang membuka program ini. Dan untuk di Indonesia, kami yang pertama kali, tahun 2006, S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Tenaga Kesehatan ini.
Dan kami selama ini, lulusan-lulusan yang sudah alumni dari S2 IPK, mereka sekarang memangku jabatan di Institut Pendidikan Kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat men-track alumni-alumni kami, itu sekarang sudah menduduki posisi-posisi yang cukup vital di instansi tersebut. Banyak yang menjadi dekan, sudah menjadi kaprodi, ada yang jadi direktur rumah sakit pendidikan, dan sebagainya. Sehingga untuk kualitas alumni, kami sudah punya track record yang cukup panjang untuk bisa dibuktikan. Yang kedua, kami terus melakukan inovasi, sehingga yang terakhir ini kami membuat suatu inovasi untuk kami bekerjasama dengan Famer Philadelphia. Jadi Famer ini suatu organisasi non-profit level internasional yang lokasinya di Amerika. Kami menjadi semacam franchise dengan mereka, dan kami menjadi Famer Regional Center. Nah, itu kami berikan nama Friendship Famer Regional Center di regional Southeast Asia, di sekitar Asia Pasifik, itu di Indonesia pusatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mengambil S2 IPK, itu tidak hanya sekolah S2 di UGM, tapi juga bisa sekalian mengambil friendship ini, sehingga bisa mendapatkan sertifikat fellow ya, S2 ilmu pendidikan dan fellowship dari Famer Philadelphia. Jadi ini sekali jalan kita sekolah, kita bisa sekolah di level nasional dan mendapatkan sertifikat level internasional. Dan caranya bagaimana? Blended learning. Jadi kita online dan tatap muka. Nah, yang kedua, yang ketiga, kami juga berinovasi terus. Kita menggunakan sekarang blended learning. Jadi semua aktivitas ya sebelum pandemi pun kami sudah menyiapkan, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian yang sekolah dari luar Jogja atau di nasional maupun internasional tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita menggunakan blended learning sekarang. Ada aktivitas online dan ada aktivitas tatap muka. Mayoritas sekarang karena pandemi kita jalankan online, dan itu secara legalitas kami sudah mengurus itu. Kemudian variasi aktivitas, media belajar, dan lain-lain kami sudah siapkan semuanya. Kami mempunyai program elektif, riset, dan publikasi untuk Bapak Ibu sekalian yang sekolah di S2 IPK yang kualitasnya bisa diadu dengan tingkat internasional, karena akreditasi kami ya sejauh ini A. Ini suatu peta kurikulum bagaimana kami mengatur S2 IPK ini, ilmu pendidikan ini, dengan fellowship dari friendship. Jadi kita bisa mengatur di sini bagaimana schedule-nya nanti bisa bekerja sama dengan mahasiswa yang lain melalui blended learning dan tatap muka. Kami sudah mengatur jadwal, Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti dua program ini sekaligus, sehingga S2-nya dapat, program kompetensi fellowship untuk medical education dan head professional education ini juga didapat. Sehingga menurut saya ini suatu opportunity yang sangat baik dan jarang, tidak ada di tempat lain yang seperti ini. Kenapa? Karena Famer Regional Center hanya ada di S2 IPK ini, sehingga ini opportunity yang sangat baik. Boleh coba dibandingkan dengan program lain, kita mesti lebih unggul. Yang berikutnya, kita menggunakan blended learning itu tidak menggunakan platform yang asal-asalan. Jadi kami menggunakan, sudah menyiapkan platform Gamel, kita menggunakan beberapa fitur-fitur di dalamnya ini, sehingga kalau bisa dikatakan bahwa aktivitas pembelajaran di S2 IPK ini semua tersusun rapi. Jadi di platform ini untuk penugasan, untuk kemudian menilai, memberikan feedback, berkomunikasi antar mahasiswa dan dengan dosen, semuanya sudah tercover dengan Gamel ini. Tentu saja kami juga menggunakan media-media yang lebih praktis seperti Zoom, kemudian WhatsApp group, dan lain-lain untuk mendukung semua pembelajaran ini. Untuk blended learning, sekarang yang sudah kami konsepkan, Bapak Ibu sekalian nanti yang berminat sekolah jarak jauh, nanti kurang lebih seperti itu bisa terfasilitasi. Sehingga tidak harus stay dalam waktu yang lama di UGM, atau tidak harus stay sepanjang tahun di UGM, tapi nanti bisa terfasilitasi blended learning ini. Secara legalitas sudah kami proses, sehingga tidak perlu khawatir, dan tetap akan
mendapatkan kompetensi yang sama ketika Bapak Ibu juga mau full di Jogja, di UGM. Terus ini terakhir untuk tanya jawab, ada beberapa pertanyaan kemarin yang masuk, mungkin saya bisa menjawab di sini yang nanti bisa juga menjadi bahan untuk pertimbangan dan menjadi tambahan informasi Bapak Ibu sekalian. Pertama, siapa saja yang berhak mendaftar? Tidak harus dari prodi kedokteran, tidak harus dari prodi keperawatan. Semua lulusan program studi di bidang kesehatan bisa mendaftar di sini. Kenapa? Karena kami ini programnya ada S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Tenaga Kesehatan. Sehingga murid-murid kami sekarang ini ya dari kedokteran gigi, farmasi, keperawatan, gizi, sudah lengkap. Dari semua bidang ada dan mereka sudah bisa menyelesaikan waktu studinya secara on time, sekarang sudah bekerja di institusi masing-masing. Kegiatan pada masa new normal dan jarak jauh bagaimana? Sudah kami persiapkan, karena kami sudah menyiapkan blended learning sebenarnya itu sebelum ada pandemi. Jadi ketika sekarang sudah dibutuhkan blended learning karena pandemi seperti ini, kami sudah menyiapkan itu, sehingga kami bisa launching blended learning sekarang ini sambil kami mempromosikan ke Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa telepon di yang kami tayangkan ini, dicatat silakan, bisa lewat email, bisa cek website kami, bisa lewat Instagram kami, semuanya informasinya lengkap di sini dan kami selalu siap berkomunikasi. Untuk prospek lulusan bagaimana? Jangan salah, ya. Ilmu pendidikan tenaga kesehatan itu masih sangat jarang di Indonesia maupun di internasional. Sehingga kita harus tahu bahwa alumni untuk S2 IPK, apalagi yang nanti tahu kalau dari S2 IPK UGM, itu selalu diminati banyak instansi. Bahkan sekarang ini kebanyakan yang sekolah di tempat kami selain yang pribadi, ya jalur pribadi, juga yang tugas belajar banyak. Kenapa? Karena memang di aturan nasional itu disyaratkan harus mempunyai staf yang berbackground pendidikan seperti ini. Jadi kalau untuk prospek lulusan, ya itu biasanya tidak usah mencari pekerjaan, biasanya ketika masa studi pun nanti tawaran-tawaran untuk bertugas di instansi pendidikan, baik Poltekkes, AFK, maupun negeri maupun swasta, itu banyak sekali. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sini karena waktu terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk tanya jawab dan untuk menghubungi kami melalui jalur-jalur yang sudah kami tayangkan ini, kami siap nanti berkomunikasi. Jadi ini merupakan suatu peluang dan benar-benar rugi kalau tidak dimanfaatkan. Apalagi kami siap dengan blended learning, yang nanti Bapak Ibu sekalian tidak perlu pusing karena di saat pandemi seperti ini, Bapak Ibu sekalian tetap bisa sekolah dengan lancar, dengan kualitas yang baik. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Doni atas pencerahannya. Jadi nanti silahkan berbagai macam pertanyaan di chat box, chat room yang ada di Zoom bisa langsung dijawab dari Departemen dari Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran. Berikutnya adalah dari Magister Ilmu Biomedik atau biasa disebut sebagai MIB, dulunya adalah Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis. Ya, ini kami akan menyiapkan. Ya, untuk MIB saya sendiri yang akan mewakili, izin. Tadi belum kenalan, nama saya Nur Arfian, biasa dipanggil Arfi. Saya dari Departemen Anatomi FKKMK UGM, ya, mesti tahu kan anatomi, ada kepanjangannya, aneh nampaknya untuk tempat mikirnya. Saat ini saya sebagai kaprodi dari Magister Ilmu Biomedik, izin untuk share screen. Apakah sudah semuanya? Ya, jadi cerita dalam suatu kehidupan itu tidak hanya tentang kita sebagai institusi pendidikan, tapi sebenarnya adalah pada Anda semua sebagai anak muda yang dia berpotensi, punya kemampuan, punya ambisi, selalu ingin belajar, dan tentunya adalah haus akan tangan. Entah itu teman sebagai klinisi akademisi atau peneliti, akademisi, praktisi, itu akan membutuhkan hal-hal tersebut. Dan saya yakin bahwa itu adalah teman-teman semua. Anda, ya Anda semua.
Nah, dalam setiap cerita anak muda, ya, saya sering baca komik ya, itu ada ceritanya Naruto, One Piece, atau Bleach. Ya, itu mesti ada cerita time skip 2 tahun. 2 tahun untuk apa? Untuk learning and practicing. Mereka sudah mengawali kehidupan, tetapi ternyata butuh sesuatu untuk belajar dan tampil lagi. Dan tentu saja dalam berbagai macam proses learning and practicing, mereka membutuhkan coach atau dosen atau guru yang itu inspiring untuk menjadi lebih kuat dan tentu saja fun. Dan itu yang akan teman-teman dapatkan di Magister Ilmu Biomedik. Ya, jadi teman-teman yang memiliki ijazah S1 ya bisa kerjasama atau reguler. Kita sudah pernah melakukan kerjasama dengan Universitas Tadulako misalnya, atau beberapa kerjasama dari Kemenkes itu juga ada. Dari kedokteran, perawatan, kedokteran gigi, kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, biologi, pendidikan biologi, MIPA, fisioterapi, farmasi bisa masuk ke NIB. Dan kami membuka pendaftaran GASAL dan genap, pendaftaran untuk semester genap mulai tahun 2021, aturannya sesuai dengan fakultas. Dan visi kami adalah menjadi program studi magister yang unggul dan bereputasi internasional. Ya, unggul terlihat dari ciri khas kami, ya. Kita program master 2 tahun, maksimal 6 semester. Biomedik itu adalah tentang sains, kedokteran, dan kesehatan, dan juga teknologi. Kadang cinta juga bisa dibiomedikan, ya, anatomi. Cinta dari mata turun ke hati. Ternyata salurannya nggak ada secara anatomi. Biokimia, dia akan bilang, cinta adalah suatu senyawa, C1NT4. Iya kan? Ternyata pada pasien-pasien, bukan mahasiswa jomblo, C1NT4-nya berkurang. Ternyata kena mutasi. Muka tampak depresi. Oke lah. Terus kita akan bergelar Magister Biomedik. Ya, kita punya 8 minat dan kita sudah melakukan output based education. Ya, sejarah biomedik sudah sangat panjang ya. Kita mulai tahun 80-81, waktu itu saya masih dipikirkan oleh orang tua sebenarnya. Akreditasi A lewat BAN PT dan juga sertifikasi AUN, ASEAN University Network tahun 2018. Sehingga kita sudah bereputasi internasional. Berbagai macam program dan juga kita lakukan pengembangan seperti double degree tahun 2016 sampai 2018 kita melakukan program double degree dengan Montpellier University dari Prancis. Ada mahasiswa Prancis yang datang ke sini, waktu itu 3 mahasiswa Prancis dan 3 mahasiswa Indonesia, dan itu akan kita lanjutkan tahun 2021 dengan menambah universitas, Montpellier University, Mahidol, Putra Malaysia, dan Warsawa. Sehingga akan ada konsorsium 5 university. Beberapa program juga ada yang sedang kita bicarakan, yaitu fast track, dan itu nanti berbasis riset. Dan juga yang sedang kita pertimbangkan adalah D4, 1 semester dan dengan matrikulasi 1 semester. Dan kita akan mengikuti aturan dari DPP, dan itu kemungkinan akan dimulai pada tahun-tahun yang akan datang. Dosen-dosen MIB itu banyak, 75 dosen, 25%-nya profesor, dan yang lain bisa dilihat di situ. Ini adalah perkuliahan MIB. Pada semester 1, beberapa ada pertanyaan ya, isinya apa MIB? Kita akan belajar tentang biologi manusia, genetika, biologi sel, jadi dasar-dasar ilmu kedokteran dan juga kesehatan. Ya. Dilanjutkan di semester 2, itu akan ada peminatan. Jadi karakteristik kami, itu kita mengenal peminatan berbasis ilmu kedokteran dasar. Di situ ada anatomi, biokimia, farmakologi, fisiologi, histologi, kedokteran molekuler, parasitologi, dan reproduksi manusia. Kita punya 8 minat. Dan nanti dilanjutkan pada semester 3 dan 4, teman-teman akan melakukan riset atau tesis. Dan di sini adalah berbasis fokus riset unggulan masing-masing minat atau departemen. Sehingga kadang di program S2, silakan nanti dibandingkan dengan tempat lain, mereka kadang ada yang berbasis kedokteran dasar, ada yang berbasis fokus riset. Sehingga nanti peminatannya bisa cancer, bisa aging. Nah, kita menggabungkan 2 itu. Kita punya peminatan berbasis kedokteran dasar, dan juga untuk fokus riset. Itu sebagai basic atau ruhnya dari penelitian atau tesis. Sehingga sangat mudah ketika institusi kesehatan, di situ ada departemen anatomi misalnya, maka teman-teman yang lulusan S2 itu bisa masuk ke sana. Kadang bingung, yang lulusan fokus risetnya aging mau dimasukkan ke institusi mana. Nah, kita menjembatani hal itu. Nah, setelah itu, profil kami adalah lulusan kebanyakan besar menjadi dosen, staf pengajar di berbagai institusi.
peneliti, praktisi, rumah sakit juga ada, dan juga konsultan. Dan nanti lulusan akan masuk ke dalam keluarga alumni MIP. Sehingga kita sering sekali berhubungan dengan alumni, membuat acara bareng, itu sangat sering. Beberapa workshop kami tambahkan, terutama adalah workshop yang berbasis soft skill, dasar-dasar teaching itu akan kami tambahkan di dalam kurikulum kami, dan juga teknik laboratorium yang bersifat full hands-on. Nah, kalau peminatan itu sifatnya adalah per minat, maka kami punya blok elektif yang dia menggabungkan interdisiplin. Kita punya herbal medicine yang diambil oleh farmakologi dan juga biokimia, ada vaskular metabolik diambil oleh anatomi biokimia, genomik epigenomik, farmakologi fisiologi, dan juga dari reproduksi manusia dan kedokteran molekuler, sehingga akan menggabungkan berbagai macam keilmuan atau fokus riset yang ada. Dan ada proyek angkatan yang bersifat pengabdian masyarakat dan juga field trip. Dan akhirnya kita punya workshop penulisan manuskrip internasional, dan juga ini adalah program baru kami, yaitu MIB Forum. Itu menggabungkan antara mahasiswa, alumni, dan stakeholder sebagai sarana juga untuk job hunting. Kenapa kadang mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate itu kita berikan kesempatan untuk ketemu dengan stakeholder atau alumni yang sudah bekerja. Dan semua akan tergabung, alumni juga akan bisa menikmati apa yang ada, apa yang biasa kita lakukan bersama. Ini beberapa program ya. Jadi kalau Marvel itu punya Marvel Cinematic Universe, kita sedang membuat MIB Scientific Universe. Dari acara-acara yang kita bikin, ya kita punya Avenger Infinity Learning juga. Ini adalah Script Wars untuk penulisan manuskrip. Dan ini adalah program pengabdian masyarakat dan MIB Forum. Karena online kita juga bisa. Kita bikin PSBB, perbincangan dan seminar bertema biomedik. Silakan lihat temanya, itu seperti Harry Potter, COVID-19 and the Order of Pathophysiology. Itu adalah cerita-cerita yang kami bangun, sehingga kemungkinan kami akan membuat MIB Scientific Cinematic Universe. Itu publikasi anak-anak juga melihat banyak, lumayan kita bisa publikasi. Dan tentu saja program pembelajaran online di dalam new normal ini yang kita bikin secara terukur, update, dan terprogram. Jadi prinsipnya adalah tidak hanya mengubah kuliah menjadi U-Meeting atau Webtech, tetapi secara terukur dan terprogram. Kenapa? Karena fakultas dan institusi kami itu sudah memberikan berbagai macam cara, lewat Gamel ataupun lewat Ilok. Dan kalau kita lihat gambar tadi, kemarin beberapa mahasiswa ketika melakukan penelitian, dan itu ada banyak pertanyaan juga, itu juga tetap bisa dilakukan di laboratorium dengan tetap melakukan pembatasan jarak seperti ini. Ya, ini ada PCR mereka melakukan bersama. Ya, itu yang kami lakukan. Dan sekarang kita juga mengembangkan open online course. Ya, di Elok ya, silakan nanti coba bisa membuka Elok. Itu ada open online course yang ditawarkan secara gratis kepada para mahasiswa atau kepada khalayak umum. Ini beberapa sertifikat dari mahasiswa. Ya, ini hanya share foto saja. Ini dulu murid saya, dia lulus 3 semester, dan sekarang dia bekerja di rumah sakit. Jadi MIB tidak hanya dosen peneliti, tapi dia bekerja di rumah sakit sebagai embriolog. Ini adalah kegiatan blok elektif. Ya, kalau kita lihat mahasiswa mungkin sekali untuk hands-on. Dia mencoba model baru, membuat mencet untuk jadi atau tikus untuk menjadi aterosklerosis. Dan ini adalah dilakukan di farmakologi, herbal medicine, diambil oleh Prof. Mai yang punya herbal di sini. Ini adalah beberapa program visiting profesor dan juga berbagai macam workshop. Prinsipnya adalah selalu keep kontak dengan kami, silahkan berbagai macam media, kami siap, dan have fun during experiment, learning, and practicing untuk selalu belajar bersama, walaupun yang tersisa hanyalah jiwa kita. Oke, terima kasih itu dari kami MIB. Nanti silahkan chat ke kami akan menjawab. Kalau tidak, silahkan kontak dengan kami, dan insya Allah kita akan selalu menjawab. Terima kasih dari kami, dari MIB. Kita akan lanjutkan ke prodi yang lain. Ya, ini yang sudah tidak sabar adalah dari ilmu kedokteran tropis.
ya dari ilmu kedokteran tropis yang akan disampaikan oleh Dr. Elsa, PhD. Ya, jangan terus merasa dingin ya, karena Elsa ada di Frozen, tapi Dr. Elsa ini jadi kaprodi dari ilmu kedokteran tropis. Wah, mohon maaf dokter, wah ini nanti Dr. Elsa malah anjilit saya nanti. Oke, monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Elsa. Terima kasih Dr. Arfi atas kesempatannya. Ya, saya masih sabar menunggu nih untuk memperkenalkan Prodi S2 Tropis Dr. Arfi. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya, juga pada teman-teman dan adik-adik yang ada di sini dan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Nah, kami dari Magister Ilmu Kedokteran Tropis, saya sendiri dikenal dengan nama Elsa, tadi Pak Arfi bilang, Dr. Arfi, tapi ini bukan Elsanya Frozen ya, jadi tidak usah membeku semuanya. Oke, jadi seperti juga Magister Pendidikan Kedokteran dan MIB, kami juga di sini merupakan prodi S2 Kedokteran Tropis yang pertama di Indonesia. Jadi sebetulnya kita sudah ada sejak 1994, tapi waktu itu kita masih di bawah IKM FKUGM. Kemudian tahun 98 melihat bahwa semakin berkembangnya kebutuhan akan ahli-ahli tenaga kedokteran tropis yang profesional, sehingga dibuka sendiri prodi ini. Nah, prodi ini sudah terakreditasi A dengan BAN PT dan mempunyai 3 minat. Jadi sebetulnya untuk kedokteran tropis ini apa sih yang dipelajari? Ini sambil sekalian saya menjawab apa yang ditanyakan oleh beberapa peserta atau kandidat, yaitu bahwa yang dipelajari itu tentunya adalah penyakit tropis dan infeksi. Seperti kita tahu di Indonesia ini masih banyak sekali penyakit tropis dan infeksi yang belum bisa tereliminasi dari negara ini. Sebagai contohnya misalnya malaria, kemudian juga filaria, kemudian ada tuberkulosis, ya, kemudian ada dengue, ada lepra, dan masih banyak lagi termasuk yang neglected seperti soil transmitted helminth dan sebagainya. Nah itu karena masih banyak ini maka perlu ya kebutuhan untuk adanya tenaga yang bisa merantasi itu bisa bekerja dalam bidang S2, kedokteran tropis ini sangat diperlukan. Kita mempunyai 3 minat. Yang pertama adalah minat infeksi tropis. Kemudian yang kedua minat biologi molekuler dan imunologi, kemudian minat entomologi kesehatan. Lah, satu-satunya program S2 kedokteran tropis yang mempunyai minat entomologi kesehatan itu ya hanya di sini, ya. Mungkin S2 lainnya entomologi ada, tetapi tidak ada hubungannya dengan kesehatan, ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui misalnya epidemiologi malaria atau survei tentang vektor malaria atau vektor dengue, ini kan harus berlandaskan atau mempunyai background tentang penyakit itu sendiri. Nah, di sini ini diberikan background-nya, karena seorang mahasiswa itu mendapatkan kuliah umumnya itu tentang semua jenis penyakit infeksi, penyakit tropis dan infeksi yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian prodi kami ini juga tidak terbatas untuk lulusan kedokteran. Jadi siapa yang bisa masuk ke sini, ini yang penting itu adalah punya minat dulu untuk penyakit infeksi dan penyakit tropis ini, punya minat dulu. Kemudian biasanya ya yang masuk ke tempat kami itu bisa dokter, bisa S1, lulusan kedokteran juga sudah itu bisa, yang penting adalah S1 ya. Kemudian S1 farmasi, S1 biologi, kemudian bahkan ada S1 MIPA juga bisa masuk ya. Antropologi juga bisa masuk ya. Teknik kami juga pernah ada yang masuk ke S2 kami ya, karena di sini kami juga ada minat entomologi kesehatan, di situ mengembangkan juga alat misalnya untuk memerangkap nyamuk ataupun vektor-vektor lainnya. Nah, itu ada di sini ya. Nah, kemudian kemarin juga ada yang menanyakan umur ya, apakah ada batasan usia dan apakah bisa dari nurse ke perawatan? Bisa sekali, bahkan lulusan kami
ada yang menjadi kepala puskesmas di suatu daerah di NTT, ya. Kemudian batasan usia, tentu saja untuk belajar itu tidak ada batasan usianya. Semua orang bisa belajar, ya. Apalagi kalau itu dengan dana pribadi. Nah, kalau dengan beasiswa, tentunya dari pemberi beasiswa itu akan memberikan batasan-batasan tersendiri. Tapi kalau dari pribadi tidak ada batasan, ya. Kemudian untuk ruang lingkup pekerjaan, kalau selesai dari sini nanti pekerjaannya apa sih? Nah, dari alumni kami, ini kami data, ini sebanyak 50% itu bekerja sebagai akademisi, sebagai dosen di universitas, biasanya di fakultas kedokteran, kemudian juga ada di Poltekkes, kemudian yang lainnya ada yang bekerja di Litbang, ya, di pusat penelitian, baik di daerah maupun di pusat. Kemudian ada juga yang di KKP, KKP itu kantor kesehatan pelabuhan, ya. Mereka bekerja sebagai entomolog kesehatan. Kemudian ada juga yang bekerja di dinas kesehatan, baik di provinsi maupun di kabupaten maupun di puskesmas. Yang sebagai klinisi juga ada, melanjutkan sebagai mengambil spesialis juga ada, ya. Kemudian yang bekerja di lembaga organisasi internasional juga ada. Kami mempunyai juga alumni yang bekerja di WHO. Ya. Ini adalah apa yang akan kita berikan. Jadi untuk S2 kedokteran tropis ini kita untuk semua S2 di kedokteran ini semuanya S2 hanya 2 tahun, ya, 2 tahun dan maksimal 3 tahun itu sudah maksimal. Dalam 2 tahun ini 1 tahun itu untuk teori dan 1 tahun itu untuk penelitiannya sendiri. Ya, jadi pada tahun pertama itu masih diberikan mata kuliah umum. Karena tadi yang dipelajari adalah penyakit tropis, jadi mata kuliah yang diberikan ya tentu saja ada mikrobiologi, termasuk bakteri, kemudian virologi, kemudian ada lagi parasitologi, ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan patogen tersebut, baik itu dari diagnostiknya, ya, kemudian dari manajemennya, kemudian dari programnya, kemudian dari aspek epidemiologinya maupun bagaimana cara membuat penelitian untuk ilmu untuk penyakit tropis ini sendiri. Kemudian di semester kedua ini separuh ini masih ada mata kuliah umum, ya, yang dimana kita memperkenalkan apa itu biologi molekuler, ya, apa itu imunologi, jadi apa itu vektor, ya, vektor atau arthropoda penyebar penyakit itu juga diperkenalkan di sana. Kemudian setelah itu baru ada peminatannya. Nah, peminatannya ada 3 tadi, ya, yang diselenggarakan secara paralel. Selain itu kita juga mempunyai program elektif, ya. Jadi program elektifnya juga cukup menarik di sini. Jadi ada travel medicine, ada infection control. Jadi ini seperti infection control ini banyak diambil juga oleh teman-teman kita yang ada di Eropa, ya. Jadi karena program elektif ini ditawarkan dan sudah masuk ke programnya TropEd, jadi sudah bisa diambil dan mempunyai SKS yang bisa diadop oleh teman-teman dari luar juga. Kemudian ada juga GIS, ya, pemetaan. Nah, ini juga sangat favorit ini program ini, banyak digunakan oleh teman-teman kita yang mengambil minat entomologi kesehatan. Nah, di akhir semester kedua, ini mahasiswa diminta untuk membuat proposal, menyiapkan proposal, ya. Kemudian setelah itu ke lapangan. Nah, biasanya lapangannya ini ada bermacam-macam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ya, jadi tergantung minatnya. Kalau mereka mengambil minat infeksi tropis, biasanya yang sebagai lapangannya adalah misalnya di puskesmas atau dinas kesehatan, atau di rumah sakit. Kalau itu mereka mengambil biologi molekuler dan imunologi, biasanya mereka akan berbasis lab, laboratorium. Kemudian apabila berbasis entomologi, ini bisa berbasis laboratorium, kalau entomologinya entomologi molekuler, atau bisa juga
juga di lapangan ya, di lapangan untuk pemetaan, survei habitat, karakteristik, bionomik vektor dan sebagainya. Itu bisa di lapangan. Nah, ada juga ini kemarin pertanyaan dari teman-teman ya, ini di masa pandemi seperti ini bagaimana untuk kalau perkuliahan kan dengan daring, kalau lab bagaimana? Nah, lab ini sudah kita antisipasi juga Bapak Ibu dan teman semua. Kita tetap bisa untuk bekerja dan melakukan praktikum di laboratorium kita karena sudah ada pembatasan-pembatasannya, dan kebetulan lab kita cukup luas ya, diisi oleh mahasiswa S2 tropis itu masih bisa ya, bisa dan memungkinkan sekali. Jadi tidak ada masalah dengan laboratorium, pekerjaan di laboratoriumnya. Nah, kemudian tadi ya, kita lanjutkan lagi setelah selesai membawa data, kemudian biasanya data ini bisa dilakukan di Jogja, di UGM, atau juga kalau mereka berasal dari teman-teman yang berasal dari daerah bisa mencari datanya di daerah masing-masing. Jadi biasanya ada yang pulang ke Papua, ada yang pulang ke NTT, ada yang pulang ke Sulawesi, dan seterusnya, karena mereka ingin memberikan atau meneliti sesuatu sehingga bisa berkontribusi di daerahnya, itu juga bisa ya. Nah, setelah itu mereka datang kembali ke sini, mempresentasikan hasilnya, ujian, dan selesai. Nah, mudah sekali ya. Jadi 2 tahun ini biasanya sudah selesai ya. Nah, ini kerjasama akademis yang kita miliki. Yang pertama tadi terakreditasi TropEd untuk beberapa mata kuliah elektifnya, termasuk tadi infection control, kemudian drug and vaccine untuk tropical disease, kemudian kita juga mempunyai kerjasama dengan Faculty of Tropical Medicine Mahidol University, kerjasamanya dalam bentuk student exchange. Nah, ini ada satu lagi nih yang menarik, yaitu kerjasama penelitian. Kadang-kadang mahasiswa merasa penelitian, apalagi penelitian biologi molekuler atau penelitian lapangan itu memerlukan dana yang besar, ya. Kemudian yang harus mungkin belum punya ide, ya. Nah, di tempat kami ini karena kita bekerja sama dengan pusat kedokteran tropis, dan pusat kedokteran tropis itu mempunyai banyak networking baik dari dalam dan luar negeri. Ini biasanya kami memberikan atau menawarkan mahasiswa untuk membuat proposal dengan data-data yang ada di kami. Misalnya kita mempunyai data sekunder, kemudian mahasiswa bisa melakukan penelitiannya dari data tersebut, atau kita sudah mempunyai sampel yang sudah pernah kita koleksi, belum digarap semuanya. Ini mahasiswa juga boleh untuk melakukan penelitian dengan sampel yang pernah kita dapatkan. Nah, kemudian untuk kerjasama luar negeri juga ya, kita biasanya dosen-dosennya cukup aktif untuk membuat proposal kerjasama dengan partner di luar negeri. Misalnya yang terakhir kita dengan Swiss TP Tropical Public Health, itu kita mendapatkan funding. Nah, di sini kita juga ikut mengikutkan mahasiswa ya. Ini kebetulan kemarin juga sudah publish papernya ya di Akta Tropika. Jadi ada banyak sekali kemungkinan untuk bekerja dengan para staf dan dosen yang di sini. Kemudian untuk pengajar kita multidisiplin. Ya, tadi kan juga peserta atau mereka dari berbagai lintas disiplin. Ya, ini pengajarnya juga disiplin. Yang diajarkan tidak hanya dari kesehatan juga saja, tetapi mungkin juga dari biologi untuk vektornya, kemudian dari Litbangkes ya, atau dari BPVRP Salatiga ya, itu untuk penelitian tentang penyamuan ya. Nah, itu kita multidisiplin, juga kita ambil dari pengajar dari misalnya dari teknik geografi untuk memberikan GIS-nya. Multi instansi, tidak hanya dari murni akademisi saja, tapi juga pemegang program ya, kemudian juga para konsultan ini kita undang ya. Kemudian multi countries ya, tentu saja kita kan ada kerjasama juga dengan implementation research program di bawah IKM ya. Kebetulan program itu adalah program internasional, jadi tenaga pengajar yang didatangkan di situ juga mengajar di S2 kita juga.
Nah, ini sedikit gambaran pembelajaran selama pandemi ini ya. Jadi walaupun ada pandemi tapi pembelajaran semua tetap jalan ya. Entah itu mata kuliah biasa, entah itu monitoring maupun evaluasi perkuliahan, penelitian juga kita selalu memonitor bagaimana progres dari setiap mahasiswa ya. Mereka sedang di tahap apa dan jangan sampai merasa tidak disapa. Jadi kita selalu berusaha untuk mendampingi mahasiswa supaya supaya semuanya itu tepat waktu ya. Jadi itu Pak Arfi sedikit dari perkenalan dari Magister Ilmu Kedokteran Tropis. Ini Bapak Ibu teman-teman ini bisa melihat di sini apabila ingin langsung menghubungi kami baik lewat WhatsApp maupun lewat link-link yang sudah disediakan di sini. Oke, terima kasih Pak Arfi. Terima kasih sekali Dr. Elsa. Sami-sami. Teman-teman semua bahwa institusi itu juga harus institusi yang tahan. Nah, bagaimana kita meng-create mahasiswa agar tetap bisa penelitian ketika ada COVID itu juga salah satu tantangan bagi kami di institusi dan kita juga sudah membuktikan hal itu. Ya, berbagai macam biobank yang bisa sudah ada sampelnya, kita sudah bisa tracking atau berbagai macam data-data yang ada di komunitas, di FKK MK UGM sudah ada banyak sekali dan itu mungkin jadi salah satu pilihan teman-teman juga. Dan di Tropmed, di Biomedik, tadi di IKK. Dan sekarang kita akan masuk ke Magister Ilmu Keperawatan. Di sini terima kasih sekali sudah rawuh Bu Titin. Terima kasih Bu Titin yang akan mempresentasikan. Beliau adalah Kaprodi dari Magister Ilmu Keperawatan. Monggo Bu Titin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Arfi. Izin untuk share konten dulu ya. Monggo. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Gandes, kemudian semua pembicara dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk menyimak sharing dari program Pascasarjana FKKMK UGM. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama kali yang menjadi pertimbangan seorang pelamar untuk memutuskan kemana harus kuliah, mengapa saya harus ambil S2 Keperawatan UGM, tentunya ada beberapa hal yang menjadi pilihan. Nah, saya akan share beberapa keunggulan prodi yang bisa digunakan menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, prodi keperawatan ini berdiri pada tahun 2011 dengan 5 minat, yaitu keperawatan anak, maternitas, KMB, gadar, dan keperawatan jiwa. Saat ini terakreditasi LAMPT dengan peringkat A. Nah, tahun ini kita proses untuk sertifikasi AUN-QE. Kemudian keunggulan yang lain dari dosen. Jadi di S2 keperawatan kita memiliki kekuatan di dosen. Kami memiliki 20 dosen tetap dengan pendidikan minimal S3 dan dengan perolehan prestasi yang menurut kami ini sangat membanggakan karena dalam 3 tahun terakhir kami memiliki publikasi di tingkat internasional 109 artikel, kemudian di tingkat nasional 36 artikel. Nah, selain itu kami juga memiliki beberapa perolehan paten, kemudian hak cipta terhadap inovasi pembelajaran maupun inovasi yang lain yang bisa dimanfaatkan sebagai hilirisasi ke masyarakat. Nah, ini adalah kekuatan kami yang perlu kami share ke Bapak Ibu sekalian mengapa harus ambil di S2 Keperawatan UGM. Jadi kami memiliki banyak mata kuliah elektif yang kita tawarkan, yaitu 14 mata kuliah elektif setara dengan 28 SKS, di mana beberapa mata kuliah elektif ini belum ada di S2 keperawatan yang ada di Indonesia, terutama untuk yang drama nursing, bahasa dan sastra Jepang, serta nursing informatik, dan kita memiliki public speaking in nursing. Jadi harapannya ini menjadi daya tarik tersendiri karena juga di capaian pembelajaran, di pengetahuan itu ada. Lalu
keunggulan yang lain yang perlu kami share ke Bapak Ibu sekalian adalah internasionalisasi. Nah, kita memiliki beberapa program yang unggulan kami. Yang pertama adalah transfer kredit dalam bentuk joint degree dan double degree, di mana bisa saya sampaikan tadi Bapak Ibu sebelumnya yang presentasi, mungkin untuk joint degree dan double degree menjadi hal yang sudah biasa di prodi lain. Namun di Indonesia untuk program joint degree ini pertama kali yang ada adalah di S2 keperawatan UGM ya. Jadi joint degree yang sudah kita lakukan itu joint degree antara UGM dengan University of Tasmania, Australia. Kemudian saat ini on proses kami merencanakan untuk joint degree UGM dengan Taipei Medical University yang rencananya akan dilakukan pada semester depan. Kemudian yang kami rintis masih dalam agreement itu double degree UGM dengan Kobe University. Kemudian program yang lain yang kita perlu sampaikan itu adalah summer edukasi. Nah, di mana kita setiap tahun ini reguler dan student exchange ke Kobe University, ke UGM, dan ke negara lain. Bahkan di Jepang itu ada JIPA sama Koji University yang kita setiap tahun itu pertukaran. Lalu ada conference nursing yang kita setiap tahun melaksanakan dengan kerjasama dari beberapa universitas luar negeri yang memang sudah kerjasama dengan kita. Nah, lalu yang terakhir kita ada kegiatan yang namanya Postgraduate Forum antara UGM dengan Kobe, di mana ini akan ada forum diskusi antara mahasiswa S2 dari Kobe dan dari UGM duduk bersama, kebetulan kadang daring, tapi yang sering kita lakukan adalah bertempat di UGM atau di Kobe untuk mendiskusikan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di kedua belah pihak. Nah, pada slide ini saya akan share tentang pendaftaran, proses pembelajaran, dan fasilitas sistem informasi. Nah, di sini tentunya untuk alur pendaftaran dan syarat pendaftaran tidak perlu kami tekankan, tetapi nanti bisa lihat di link yang sudah ada di bawah ini. Nah, saya ingin menekankan untuk tes substantif karena ini ada beberapa pertanyaan dari pelamar maupun kemarin dari pendaftar online promosi ini. Jadi kita sudah jawab juga di beberapa media sosial kita termasuk IG dan Facebook. Untuk tes substantif prodi S2 keperawatan kita akan menggunakan wawancara. Nah, pertanyaan yang selanjutnya calon pelamar menanyakan nanti mekanismenya bagaimana dengan kondisi pandemik ini gitu. Nah, kami sudah merencanakan bahwa untuk tes substantif berupa wawancara itu melalui daring. Jadi nanti kita akan menggunakan atau menyesuaikan platform yang memang platform itu familiar untuk masing-masing peserta. Misalnya apakah video conference dari WhatsApp, apakah Zoom, dan lain sebagainya. Jadi kita buat bagaimana agar wawancara daring itu terlaksana. Nah, lalu berikutnya ini adalah proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, bahwa tentunya untuk mencapai capaian pembelajaran ada beberapa aktivitas pembelajaran, mulai dari kuliah ceramah, tutorial, skills lab, kemudian kuliah dengan diskusi dan melihat video keterampilan, kemudian case study, dan lain sebagainya. Nah, pada prinsipnya kami untuk semester ini full daring, tetapi untuk semester depan kami sudah membuat skenario di mana kita mengikuti acuan atau referensi dari edaran Rektor UGM, sehingga nanti untuk perkuliahan akan kita padatkan di depan untuk aktivitas kuliah, ceramah, tutorial, seminar itu sampai dengan bulan November dengan menggunakan daring. Nah, yang dimaksud dengan daring ini kami sudah lakukan pada semester berikutnya, bahwa kita mengkombinasikan antara LMS dengan delivery materi dengan menggunakan Webex atau Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Sehingga nanti mahasiswa sebelum pembelajaran dimulai ini sudah bisa mengakses RPKPS yang kita unggah di
kebetulan kemarin sebagian besar menggunakan ELISA, kedepannya mungkin kita akan beralih juga menggunakan ELO. Jadi nanti kita bisa upload materi di situ, mahasiswa juga sudah bisa menggunakan. Kemudian kalau perkuliahan atau tutorial atau field study, kita juga akan upload panduan setiap aktivitas pembelajaran di sini. Kemudian kita akan upload juga link video keterampilan, baik itu dari sumber yang sudah ada maupun kita mengembangkan, karena ada beberapa memang yang akan kita kembangkan. Untuk kemarin masih banyak menggunakan link video keterampilan dari sumber lain. Nah, kemudian nanti pada saat delivery itu kita menggunakan yang sinkron baik Webex, Zoom atau Google Meet. Nah, ini adalah proses pembelajaran. Nah, nanti ketika di bulan November seperti arahan seperti skenario-skenario yang sudah dipaparkan di depan, bahwa kita perhitungan kenapa mulai Desember itu kita menggunakan luring. Jadi tentunya kita akan mengikuti protokol kesehatan, itu yang jelas kesehatan tetap prioritas. Nah, untuk luring November kita yang akan kita lakukan itu adalah untuk kuliah yang praktek klinis, kemudian kunjungan ke lapangan, kemudian ujian tesis, kemudian skills lab. Jadi sudah kita simulasikan bahwa tutorial untuk setiap mata kuliah itu ada maksimal 2 skenario sehingga akan ditempuh 4 kali pertemuan. Kemudian untuk praktek klinis itu maksimal per mata kuliah itu setengah SKS sehingga akan ditempuh 4 hari sampai dengan 5 hari. Oleh karena itu kami membutuhkan waktu maksimal 6 minggu sebelum UAS. Nah, di situ akan kita blok sehingga mahasiswa bisa belajar menggunakan daring, kemudian mulai dengan bulan Desember kita akan mulai luring. Nah, kemudian bagaimana dengan ujian tesis, ujian UAS, dan UTS? Selama sebelum Desember, tentunya ujian tesis UTS itu akan kita lakukan seperti semester yang sudah berjalan sekarang. Jadi kita akan memanfaatkan ELISA untuk upload soal menggunakan IC maupun multiple choice. IC juga bisa dikerjakan langsung di situ. Kemudian seperti contoh yang tadi saat ini UAS, jadi kami sebagian dosen itu selain mahasiswa akses ke ELISA, kita juga menggunakan Zoom untuk mengontrol bahwa mahasiswa itu mengerjakan dan kameranya minta kita on-kan. Jadi itu sebagai upaya juga untuk memonitor bahwa mahasiswa betul-betul mengerjakan. Artinya di sini nanti UAS-nya kita yang akan luring, tetapi yang lain sebagainya sebelum Desember tetap kita akan desain seperti sebelumnya. Nah, lalu untuk sistem informasi mungkin tidak saya sampaikan banyak di sini, tetapi tadi yang sudah disampaikan Prof. Gande sebelumnya, kita akan mengoptimalkan untuk yang e-learning 3 ini ya. Jadi ELO, kemudian Gamel, dan ELISA untuk merencanakan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, melakukan feedback mahasiswa sampai dengan evaluasi. Jadi harapannya nanti semua mata kuliah itu sudah mengkombinasikan antara LMS dengan yang sinkron. Nah, ini adalah kerjasama yang kita rintis di dalam negeri dan luar negeri. Untuk kerjasama dalam negeri, kita melakukan kerjasama terhadap institusi pendidikan dan institusi pelayanan yang akan kita gunakan untuk kegiatan pendidikan, yaitu seperti kunjungan klinik atau kunjungan ke komunitas, kemudian penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Kita lakukan merata di Jogja dan di luar Jogja. Nah, kemudian untuk kerjasama luar negeri yang sudah kita rintis ini ada beberapa universitas di luar negeri untuk kegiatan pembelajaran yaitu joint degree dan double degree. Kemudian yang penelitian kita juga ada beberapa negara untuk penelitian. Nah, untuk joint degree dan double degree kita Kobe bersama dengan TMU dan University of Tasmania. Nah, mungkin ini slide saya yang terakhir, tetapi saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan kurikulum, sama dengan yang lainnya. Jadi kurikulum kita itu akan ditempuh 4 semester, di mana pada semester 1 mahasiswa seluruh minat itu akan kuliah bersama untuk menyelesaikan mata kuliah wajib atau MKDU. Kemudian pada semester 2, mahasiswa akan menempuh mata kuliah pilihan minat masing-masing
Jadi akan menyebar ke minat ditambah mata kuliah elektif bebas tadi. Semester 3 mulai tesis dan ada 3 mata kuliah peminatan, semester 4 melanjutkan tesisnya. Jadi kurikulum yang kita miliki seputar seperti itu. Namun setiap semester sebelum pandemik ini kita juga tawarkan ke mahasiswa untuk mengikuti student exchange ke Jepang sama ke TMU, di mana evaluasi dari kami itu hampir lebih dari 5 mahasiswa ikut. Bahkan pada tahun 2017 18 itu ke Jepang itu sampai 17 mahasiswa minat anak dan minat maternitas, di mana mereka juga mengalokasikan uang sebagian untuk menunjang kegiatan tersebut, karena di sana memang memperoleh beberapa. Bu Titin, waktunya nyuwun ngapunten. Sudah selesai Pak Arfi. Maaf. Ya. Itu yang saya sampaikan karena slide-nya juga memang sudah terbatas 3. Monggo Pak Arfi, saya serahkan. Terima kasih sekali Bu Titin. Ini akan menambah angin segar semoga kepada teman-teman semua ya, bahwa berbagai macam prodi, tempat untuk learning dan practicing tadi memang sudah kita siapkan. Dan selanjutnya ini adalah dari Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Dan di sini terima kasih Dr. Dian, ini dulu teman manggung saya ketika dulu belajar di Jepang. Sekarang jadi tetanggaan ya, baik prodinya maupun rumahnya. Monggo silahkan Dr. Dian Kesuma, PhD spesialis anak dari Magister Ilmu Kedokteran Klinik. Terima kasih Dr. Arfi untuk perkenalannya, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dian, sebagaimana sudah disampaikan Pak Arfi, tetap Dian ya. Diannya alhamdulillah laki-laki, bukan perempuan. Kalau sudah jam di atas jam 6 malam tetap Dian, tidak jadi Diana. Ya, perkenalkan sebentar, saya akan coba share screen dulu. Saya kali ini bertindak diamanai oleh kepala prodi saya, yaitu Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Saya di sini bertindak selaku sekretaris prodi. Perkenalkan, saya akan sampaikan pengenalan sedikit apa tuh Magister Ilmu Kedokteran Klinis itu, termasuk juga menjawab beberapa pertanyaan dari calon pelamar yang tadi menanyakan apa yang membedakan Magister Ilmu Kedokteran Klinis dengan PPDS biasa. Jadi sekilas kalau Magister Ilmu Biomedi panggilannya MIB, kalau kami panggilannya MIK, bukan Magister Ilmu Klinik, tapi tetap Kedokteran Klinis. Jadi atau kita kenal biasanya kami dikenal dengan IKK, Magister S2 IKK. IKK ini sudah mulai ada, termasuk salah satu magister yang tua. Di sini sudah mulai ada tahun 95, saat itu mungkin kita semua, saya masih SMP atau SMA ya waktu itu ya. Alhamdulillah selama ini IKK sudah terakreditasi A oleh Lembaga Akreditasi Lampetikes, dan nanti teman-teman yang mengambil kuliah di Magister Ilmu Kedokteran Klinis atau IKK ini gelarnya akan menjadi MSc. Di sini kami punya moto bahwa semua lulusan dari IKK di sini harus menjadi seorang tenaga medis atau ahli kesehatan yang profesional, humanis, mumpuni, dan unggul. Itu adalah moto dari IKK. Jadi apa saja dan IKK itu sebenarnya kami di sini mempunyai kurang lebih ada 11 dari peminatan utama. Jadi minat kami dibagi menjadi 2, yaitu minat utama MS-PPDS dan minat utama non-MS-PPDS. Jadi kebanyakan mahasiswa dari IKK itu adalah mahasiswa-mahasiswa program pendidikan dokter spesialis yang ingin lebih dan ingin mempunyai ilmu lebih di dalam mengaplikasikan ilmu klinis yang diperoleh. Di sini kami saat ini sudah ada saat ini programnya adalah ilmu kesehatan anak, patologi klinik, radiologi, ilmu kedokteran jiwa, forensik dan mediko-legal, dermatologi dan venerologi, ini kulit kelamin ya, nama baru, dan Magister MS-PPDS neurologi. Sementara untuk yang lain seperti bedah anak dan beberapa pertanyaan itu sedang kami usahakan dan kami kembangkan untuk kerjasamanya ke depannya. Kemudian yang sifatnya non-MS-PPDS, di sini kami ada 3 minat utama, yaitu epidemiologi klinik, kedokteran keluarga, dan maternal perinatal. Secara umum, program minat utama ini kami di sini total pendidikannya selama 2 tahun, jadi maksimum itu 2 tahun, biasanya lebih panjang ya 3 tahun karena dikombinasi dengan program biasanya paling lambat 3 tahun karena untuk penyelesaian tesis. Nah, di sini kami untuk MS-PPDS di sini
kita menggabungkan kegiatan perkuliahannya dengan kegiatan perkuliahan di program PPDS. Sehingga pada saat semester 1 atau di awal, kuliah akan dilakukan bersama-sama di FKKMK. Jadi kita punya 2 center, yaitu pertama center studi di FKKMK, dan center berikutnya adalah di peminatan masing-masing di RSUP Dr. Sarjito. Kuliah MKDU di sini kita akan berlangsung selama 1 semester, yaitu 4 sampai dengan 6 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah MKDK atau sesuai dengan peminatannya masing-masing yang akan dilangsungkan pada setiap sesuai dengan jurusannya masing-masing di sini. Untuk kuliah minat utama non MSPPD juga berlaku yang sama. Kuliah pertama itu bersama-sama MKDU yaitu secara umum atau general mata kuliah dasar umum MKDU yaitu selama 4 sampai 6 bulan atau 1 semester. Baru kemudian kuliah MKDK mata kuliah dasar dan khusus itu akan dilanjutkan di peminatan masing-masing termasuk ini epidemiologi klinik, kedokteran keluarga, maternal dan perinatal. Apa keunggulan sebenarnya dari program studi atau Anda kuliah di Magister Ilmu Kedokteran Klinis atau IKK? Yang pertama, apabila teman-teman MSPPDS, maka akan mendapatkan dual degree. Artinya di sini Anda akan mendapatkan gelar MSc selain Anda mendapatkan gelar spesialis sesuai dengan peminatan Anda masing-masing. Jadi di sini memang sasaran prodi S2 IKK itu adalah teman-teman yang telah menyelesaikan pendidikan S1 dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Kalau teman-teman yang tidak berminat untuk melanjutkan program pendidikan dokter spesialis, tetap dapat mengambil program S2 IKK dan terutama di peminatannya adalah di epidemiologi klinik, kedokteran keluarga atau maternal perinatal. Kami memiliki beberapa mahasiswa yang juga biasa sebelumnya adalah dokter umum yang bekerja di dinas kesehatan atau di puskesmas yang memang berniat untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana aplikasi pemantauan klinis, maka biasanya mereka bisa mengambil programnya adalah minat epidemiologi klinis di sini. Dosen kami total jumlahnya adalah 55 orang untuk saat ini dan alhamdulillah seluruhnya sudah S3 dengan 36% komposisinya adalah sudah bergelar guru besar atau profesor. Kemudian keunggulan kedua berikutnya selain teman-teman akan mendapatkan mata kuliah khusus tentang bagaimana pelaksanaan ilmu kedokteran klinis dan basicnya itu adalah bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu kedokteran klinis itu dengan baik dan berbasis evidence, teman-teman akan mendapatkan course tambahan. Bapak Ibu sekalian di sini akan mendapatkan bagaimana mengelola pasien dengan berbasis bukti. Tentunya di era pandemi COVID ini Bapak Ibu akan banyak melihat fenomena-fenomena di Indonesia, banyak sekali tapi banyak sekali para klinisi ataupun dokter yang apabila berbicara baik itu di depan TV maupun di media sosial, dasar-dasar klinisnya kurang dapat dipertahankan. Nah, disinilah di Magister Ilmu Kedokteran Klinis Bapak Ibu di sini akan dilatih bagaimana mengkomunikasikan suatu fenomena atas dasar basis bukti. Kalau bahasa Jawanya bukan asal nyelekop, tapi berbasis bukti-bukti yang ada dan bagaimana Bapak Ibu akan dilatih menginterpretasi setiap bukti yang ada. COVID-19 fenomenanya selalu berubah dan berkembang dan dinamis, ada banyak evidence baru, evidence yang lama, evidence yang baru saja muncul, tidak lama kemudian 2 minggu akan sudah invalid karena muncul evidence yang baru dan bagaimana cara kita menyikapi hal itu, Anda semua atau Bapak Ibu semua apabila masuk di S2 IKK akan dilatih untuk bagaimana menyikapi semua itu. Di samping itu, soft skill yang kami kembangkan di sini terutama banyak juga adalah skill untuk presentasi, bagaimana melakukan public speaking, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat suatu critical thinking yang terstruktur, bagaimana membuat clinical decision making yang ini biasanya sangat disukai oleh manajemen rumah sakit, karena kalau kita membuat clinical decision making dengan baik berbasis pengetahuan tentang health technology assessment, maka kita bisa mengefisienkan setiap teknologi yang ada atau masuk ke rumah sakit dan tentunya memberikan profit untuk jangka panjang dari suatu rumah sakit atau institusi atau klinik yang Bapak pimpin. Nah, kemudian kita juga akan mengajarkan beberapa kursus tentang medical entrepreneurship. Ya, di era pandemi yang semua berubah seperti ini, seorang tenaga kesehatan tidak hanya bisa berpikir bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien yang optimal, tapi bagaimana memberikan nilai value lebih dari suatu pelayanan kesehatan, baik value ekonomi, value kepuasan, dan disinilah teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan. Kemudian di samping itu tentunya tidak lupa dalam hal pelayanan klinis Bapak Ibu akan lebih banyak mendapatkan tambahan ilmu, juga ada ilmu-ilmu tentang proposal development dan manuscript publishing. Jadi jejak rekam pelayanan ataupun jejak rekam apa yang sudah Bapak Ibu buat akan hanya ada apabila ada publikasi atau ada tulisan. Di sini kita akan belajar bagaimana membuat tulisan itu agar bisa bermanfaat dan dipublikasi.
Dan kemudian yang terbaru di sini adalah kami sudah memasukkan saat ini adalah materi-materi tentang translational research. Jadi sebagai seorang klinisi yang memang waktunya banyak sekali untuk melakukan pelayanan ataupun sebagai tenaga medis yang banyak di lapangan, dalam dasar-dasar memberikan pelayanan klinis harus ada basic science yang bisa dimanfaatkan langsung di dalam aplikasi klinis. Nah, maka di sini kami memasukkan kursus-kursus terbaru tentang bagaimana genetik dan biomolecular approach untuk mengatasi problem klinis. Di sini kami juga bekerja sama dengan tetangga sebelah kami, yaitu Dr. Arfi, ya, program biomedis dalam menyelenggarakan kuliah-kuliah ini. Salah satu bentuk produk dari Medical Entrepreneurship kami di sini adalah salah satunya yang kami boleh sedikit sombongkan adalah, mungkin Bapak Ibu tahu, jaringan Apoteka 24 ya. Nah, pemiliknya Bapak Gideon ini adalah alumni dari S2 IKK dulu. Ya. Untuk pembelajaran selama respon kami selama COVID di sini, sebagaimana telah disampaikan beberapa prodi magister sebelumnya, kami telah melakukan blended learning. Jadi perkuliahan, semua mata kuliah, struktur kuliah, absensi, dan ujian semuanya kami sampaikan dan kami telah sampaikan secara online. Mata kuliah juga bisa di-download, ada di Gamel, juga kami sudah menyatu di situ, dan kami juga bisa menyampaikan itu di website kami, dan Bapak Ibu akan kami beritahukan alamat website kami untuk bisa berkomunikasi dan termasuk juga mendownload materi-materi kuliah, tentunya dengan password tertentu ya. Kalau umum masih belum bisa, mohon maaf ya, jadi harus jadi mahasiswa dulu, kami tunggu jadi mahasiswanya. Nah, kami juga sering akan menyiapkan banyak modul-modul, jadi modul-modul perkuliahan secara online yang nanti bisa diakses sefleksibel mungkin dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi perkuliahan blended learning ini diatur sedemikian rupa tetap memperhatikan aspek kesehatan. Kalau misalnya Anda Bapak Ibu kuliah atau ikut webinar jam 8 sampai jam 3 sore, pasti ya jebol juga, itu namanya mata. Ya, maka itu kami di sini mengatur bagaimana caranya agar ada fleksibilitas waktu sehingga perkuliahan secara online pun tetap baik untuk kesehatan. Dan di sini ada beberapa modul-modul online yang nanti dapat diakses apabila Bapak Ibu menjadi mahasiswa dari S2 IKK. Ini adalah sebagaimana saya sampaikan bahwa sebagian dari program S2 IKK itu adalah rata-rata adalah mahasiswa PPDS. Nah, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan, pembelajaran residen dan termasuk S2 IKK selama proses pandemi ini tetap sebagian besar masih menggunakan metode daring, tetapi untuk pembelajaran residen di sini tetap ada beberapa masih tetap menggunakan tatap muka langsung. Tapi di sini untuk teman-teman ini saya hanya mendapatkan beberapa foto dari beberapa peminatan saja, dari minat ilmu kesehatan anak. Jadi untuk teman-teman residen di ilmu kesehatan anak, insya Allah untuk tetap diberlakukan protokol kesehatan dalam melakukan pembelajaran, dan selama mereka melakukan praktek langsung di Bangsal, mereka diwajibkan untuk menggunakan APD yang telah kami sediakan. Jadi telah kami sediakan di sini. Untuk beberapa ujian termasuk dan penilaian, alhamdulillah saat ini juga kita sudah menggunakan full daring. Jadi nanti lembar-lembar penilaian termasuk ujian seminar hasil, ujian proposal, semuanya diatur dengan daring, di mana semua dokumen-dokumen yang penting untuk penilaian itu juga bisa diupload di daring. Tanda tangan kita juga sudah menggunakan digital signature. Jadi digital signature juga bukan main-main ya. Jadi bukan tanda tangan kemudian setelah itu difoto, setelah itu dimasukkan di dalam lembar penilaian, tapi dosen kami telah pelan-pelan dari 55 itu sudah sebagian besar didaftarkan untuk tanda tangan digitalnya di bank data tanda tangan di Indonesia. Dan di situ nanti setiap kali dokumen yang membutuhkan tanda tangan dari setiap dosen akan ada semacam barcode-nya yang itu melambangkan signature dari digital dari masing-masing dosen. Dan itu semuanya, data penilaian, itu semuanya bisa diakses melalui Gamel berdasarkan link dengan akses terbatas sesuai dengan password yang akan dimiliki oleh masing-masing siswa. Bagaimana prospek dan lulusan dari S2 IKK? Sebagaimana yang telah saya sampaikan, dan ini Bapak Ibu bisa melihat di sini, rata-rata prospek dari atau lulusan dari S2 IKK karyanya luar biasa dan bisa kemana-mana. Ada yang berproses sebagai klinisi, ada yang menjadi peneliti, bahkan ada yang menjadi wirausahawan. Beberapa di sini saya tampilkan adalah beberapa alumni kami yang berhasil menjadi dalam tanda petik orang-orang yang cukup berpengaruh di lingkungannya. Salah satunya di sini saya tunjukkan saja, yang foto paling atas di sini adalah Dr. Rukmono, itu adalah Direktur dari RSUP Dr. Sarjito saat ini. Kemudian dari sebelah kiri kami sampaikan beliau adalah Dr. Lisa, ini adalah Dekan dari Fakultas Kedokteran UII.
Kemudian ini tidak asing lagi menyebut adalah Dr. Gideon, ini adalah CEO dari Apotek K24, dan yang terakhir salah satunya adalah Ibu Hajah Sri Muslimatun, saat ini adalah Wakil Bupati Sleman. Tidak tahu berikutnya jadi bupati atau tidak. Nah, jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang bergabung di S2 IKK tidak hanya sekedar belajar bagaimana menjadi klinisi yang mumpuni, yang mengetengahkan semua opini maupun pandangannya berbasis bukti, tapi juga ke depan bisa menjadi seorang public speaker yang baik, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pimpinan, dan menjadi seorang manajer, baik di lingkungan maupun di institusi yang Bapak Ibu pimpin. Demikian sekiranya yang bisa kami sampaikan dari Magister Ilmu Kedokteran Klinis atau S2 IKK. Bapak Ibu bisa mengakses informasi lebih lanjut di website kami s2ikk.fk.ugm.ac.id, atau Bapak Ibu bisa selalu senantiasa mengikuti update kami di Instagram @magisterkedokteran_klinis dan Facebook kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di S2 IKK. Terima kasih. Waktu kami berikan kepada Dr. Arfi kembali. Terima kasih sekali, Dr. Dian. Saya biasanya manggilnya Mas Dian. Dian menghadirkan. Ya, berikutnya ini yang paling pamungkas ya, terakhir sendiri ya. Ini adalah senior kami semua ya, yang ada di sini. Kadang ngoyak-ngoyak kami dengan berbagai macam joknya. Ini dari Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Monggo kepada Dr. Mubashir, kami persilakan untuk mempresentasikan dan juga memberikan motivasi kepada kami semua. Silakan, Dr. Mubashir. Waduh, ini sebenarnya sudah langsung disampaikan oleh Mbak Yuyun. Nanti silakan Mbak Yuyun menampilkan slide-nya. Ini sebenarnya saya nggak tahu siapa yang peserta kita ini, apa mereka sudah makan siang atau belum, atau itu kasihan juga nanti kalau belum makan siang tapi menunggu lama ceritanya gitu. Tapi baiklah, Mbak Yuyun silakan ditampilkan di sana. Ada kami. Oke, monggo dari. Ya, jadi kalau saya lihat di sini yang perlu mungkin kita tampilkan tidak banyak, tapi cukup. Magister ini sudah lama, jadi ada 11 peminatan. Semua bidang publik yang ada di sini, kesehatan ibu anak, epidemiologi, international health yang memang jarang dilihat tapi berbahasa Inggris, lalu perilaku promosi, semua ada di sini. Jadi kalau Anda nggak ragu public health dimanapun, kita lengkap ada di sini. Kemudian kegiatan pembelajaran kita memang sekarang ada yang berupa daring. Jadi para bapak ibu yang sudah bekerja dengan bisa mengikuti yang kuliah daring yang pada sore hari, ini sama, mutu dan segala kurikulumnya sama. Cuma mereka diberi kesempatan untuk kuliah karena bersamaan dengan daring ini. Tetapi kita akan terus mengikuti program magister dengan daring. Jadi akan ada. Ya gitu ya, ini cita-cita yang lain, banyak kegiatan magang ada, kegiatan kita terlibat kegiatan langsung di masyarakat, di Dinas Kesehatan COVID-19. Kita sangat banyak kegiatannya. Ya, ini saya teruskan saja. Seminar, simposium, bagi yang kuliah di sini seringkali mendapat kesempatan untuk bicara dalam hal soft skill, jadi berlatih bicara singkat pada pertemuan ini. Misalnya kita cuma presentasi cuma 8 menit, tapi semua pesan tersampaikan. Itu ada namanya Public Health Symposium. Dulu dibuat setahun 2 kali, ini karena ada COVID kita baru 1 kali tahun ini. Ya, ini keunggulan kita ini, kita sudah masuk dalam akreditasi ASEAN. Nanti kita berharap banyak mahasiswa-mahasiswa ASEAN juga bekerja bersama dengan kita, jadi tidak harus diragukan. Ya, saya kira itu yang paling penting di kita. Jadi kita memang masih banyak, kita punya kerjasama internasional, banyak Tepinet, konferensi, ada TropEd, macam-macam. Nanti kalau sudah masuk di sini baru tahu. Ya, saya kira yang penting itu, dan saya kira kalau Bapak Ibu nanti buka saja IKM UGM akan selalu ada di dalam internet. Demikian, Pak Arfi. Mana Mas Arfinya? Oh, saya tutup dulu ya, jadi. Nah, itu monggo nanti dicari sendiri. Oke, ya, ini kita sebenarnya membuka kesempatan kepada teman-teman semua. Sudah masuk ke chat box, chat room, dan alhamdulillah kita sudah menjawabnya.
Sebelum acara ini berakhir sampai jam 3, monggo kepada para kaprodi untuk siap-siap kalau ada pertanyaan secara langsung dari para hadirin semua, silahkan. Semoga ada yang ingin bertanya, 2 atau 3, mungkin 2 pertanyaan ya. Silahkan raise hand. Ya, kalau raise kaki, raise foot nanti jadi pergi kan. Angkat kaki, bukan angkat tangan. Ya, silahkan. Ada? Belum ada ternyata. Kalau belum ada, mungkin saya akan minta dari prodi-prodi untuk memberikan 1 atau 2 kata atau kalimat terakhir. Bukan kalimat terakhir ya, wah nanti jadi ada malaikat maut nanti. Kata atau kata-kata, ya ini kan namanya promosi ya, kita wajar lah. Masuklah ke kami, ya. Keluarnya yang nggak cepat juga nggak apa-apa. Ya, jadi kata-kata mutiara mungkin dari para kaprodi atau pengelola. Ya, silahkan. Mulai dari mana? Dokter Mubasir dulu, mau mulai dok? Silahkan. Untuk kata-kata mutiara 1 atau 2 kata atau kalimat saja dokter. Sebelum kita tutup, karena ini tidak ada yang raise hand. Bagi siapa yang belum memilih bidang yang cocok, masuklah kesehatan masyarakat. Karena masalah kesehatan masyarakat kita luar biasa banyaknya, dan di semua bidang bisa turut memecahkan masalah itu. Tinggal sekolah di IKM dan di Kesmas, nanti pulangnya Anda akan bisa membantu pemecahan masalah di Indonesia. Oke, terima kasih sekali. Monggo, sinten dulu ini, Dokter Elsa, silakan. 1 atau 2 kalimat. Belum, J. Oke. Ya, tidak kenal maka tak sayang, ya. Maka masuklah dulu ke ilmu kedokteran tropis, mesti Anda akan sayang. Ya. Belum tentu ya. Terima kasih. Hebat sekali ini. Tak kenal maka tak sayang, memang. Monggo kepada Mas Dian, kata-kata mutiara dari Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Oke, sebelum melihat pasti akan bingung. Waktu masuk juga akan bingung. Tapi nanti kalau sudah keluar, hadapi dunia realita dari S2 IKK, tidak akan bingung lagi. Semua akan jadi punya dasar. Ya. Seru sekali ternyata. Terima kasih atas kata-katanya. Ya kadang kita juga nggak tahu nih mau kemana, IKK isinya apa, MIB isinya apa, Tropmed, keperawatan. Tapi kalau kita sudah masuk, ya itu adalah jadi dunia kita. Our universe. Ya. Monggo kepada Bu Titin, waktu dan tempat kami persilahkan untuk 1 sampai 2 kata. 1 kata mawon nggih Pak Arfi. 1 kata, oke, kalimat juga boleh. 1 kalimat nggih. Monggo. Nggih. Untuk keperawatan, pilihlah S2 Keperawatan UGM, FKKMK UGM. Oke, silahkan FKKMK Keperawatan, FKKMK UGM. Itu kata-kata dari Bu Titin. Selanjutnya, ini dari kedokteran, pendidikan kedokteran. Sudah, masih ada belum ya, Dokter Doni? Operasi. Wah, ternyata beliau sudah operasi ya, anu mata. Oh, yang belum adalah dari biomedik ya. Biomedik walaupun kita belajarnya translasional dan basic, tapi kita tetap asik dan pastikan jadi sosok yang ciamik. Wah, ya itu saja karena ini ternyata yang resen tidak ada, Bapak Ibu semua dari pengelola. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup acara ini? Kelihatannya semuanya sudah ada di chat. Kalau boleh saya menambahkan ya. Oke, monggo dokter. Jadi semua orang yang kuliah di mahasiswa yang kuliah di UGM itu punya kesempatan yang sama untuk memilih di masing-masing prodi tadi ada hal-hal yang positif, yang bagus, yang Anda bisa ambil sebagai mata kuliah elektif. Juga ada kegiatan bersama seperti sekarang misalnya ada COVID, pandemi itu, kita punya tim yang banyak bekerja di lapangan dan kesempatan untuk belajar mengenai hal ini. Apalagi kalau masuk sekarang, itu kita masih tetap banyak. Ahli-ahli COVID di Indonesia, di UGM itu banyak, ada Prof. Hari Kusnanto, ada Pak Doni, ada banyak sekali, sehingga kalau Anda mau hidup dalam zamannya, mestinya harus masuk ke UGM, karena di sini semua terletak banyak ahli-ahli yang berhubungan dengan
COVID tadi, ahli epidemiologinya, ahli sosialnya, ahli public health-nya, ahli penyakit dalam, dan semuanya itu bersatu untuk mengembangkan bagaimana kita mempunyai sistem baru di dalam kehidupan. Jadi ada new normal yang memang kita ingin bangun di sini. Jadi jangan khawatir, masuk perawatan juga masuk ke public health, masuk ke kedokteran tropis juga masuk public health. Semuanya sama sebenarnya karena kita berada dalam satu lingkungan yang besar. Dan suasana hidup di UGM itu sangat ramah ya. Dosen-dosennya lulusan luar negeri semua, jadi tidak usah khawatir kalau Anda semua tertinggal gitu. Semua akan sama-sama maju bersama dosen-dosennya juga. Terima kasih. Oke, intinya adalah kita akan maju bersama. Jadi acara ini sebenarnya sudah selesai dan semoga teman-teman semua silahkan kontak ke setiap prodi yang sudah ada. Dan kita bisa saling share bareng, share bersama, maju dan melangkah bersama, beranilah untuk ke tempat kami, dan insya Allah kami akan memberikan yang terbaik bagi Anda semua, karena apapun itu, the game is not end, seperti, this is not end game ya, tidak seperti tema kita hari ini, karena yang akan kita lakukan semuanya adalah infinity learning, dan bagi dosen kami ini semua adalah infinity teaching, dan akhirnya yang ada kita semuanya adalah infinity sharing. Dan yakinlah apapun yang terjadi, kami sebagai institusi pendidikan, kami akan selalu bilang, we love you 3,000 times. Oke, berakhir pula acara hari ini. Terima kasih kepada para kaprodi, kepada para pengelola, dan juga thank you kepada tim di balik layar dari dari Pasca Sarjana, IRO FKKMK UGM, dan IT FKKMK UGM. Sukses buat Anda semua, sukses buat kita, dan marilah kita maju dan melangkah bersama, ketemu pada suasana yang menyenangkan dan yang akan datang apapun keadaannya. Thank you, nggak usah kembali welcome, apalagi kembali kasih, karena saya maunya aura kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita bersama.